Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum memasuki pembelajaran pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Ibu mau absensi terlebih dahulu. Siapa yang tidak berangkat pada hari ini? Arsyaya kenapa tidak berangkat? Pulang. Oh, mudik. Oke. Berarti sama Arsyaya sama Yati ya yang tidak berangkat pada pertemuan sebelumnya. Ibu kan sudah memberikan tugas rumah kepada kalian. Kalian masih ingat apa belum? Masih ingat apa tidak? Nah, dalam pertemuan sebelumnya, Ibu kan memberikan tugas untuk kalian mengamati di lingkungan sekitar rumah kalian apa yang sudah kalian temukan. Coba sebutkan. Ayam, pohon, jamur, terus apa lagi? Sepatu, kucing, cacing. Nah, kalau begitu apa perbedaan antara sepatu sama cacing? Nah, itu hari ini kita akan membuktikan bagaimana kita akan membuktikan dan menemukan ciri-ciri yang dimiliki makhluk hidup serta membedakannya dengan benda mati. Tapi sebelum itu, Ibu ingin memberikan pemanasan terlebih dahulu. Panas, Bu. Walaupun ini mungkin jam-jam terakhir ya, tapi semangatnya harus tetap strong ya. Ini Ibu akan mengutarakan sebuah pernyataan. Jika pernyataan Ibu benar, maka kalian harus gini, jempol dan bilang benar gitu. Tapi kalau pernyataan yang Ibu utarakan salah, nanti kalian silangkan ini depan dada salah gitu. Sudah siap apa belum? Siap. Oke, yang pertama, semua makhluk hidup membutuhkan makanan. Kemudian, meja dapat bernafas. Jendela dapat berkembang biak. Tumbuhan dapat berfotosintesis. Baik, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, pada pertemuan kali ini, anak-anakku ini diharapkan dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup, kemudian membedakan makhluk hidup dan benda mati, kemudian juga dapat menyimpulkan konsep makhluk hidup, seperti itu. Nah, selanjutnya, kalian duduk masing-masing seperti kelompok yang kemarin pada pertemuan sebelumnya ya. Kita mengerjakan LKPD. Sorry. Maaf, gak ada staplesnya, jadi ini cuman ditekuk saja. Jadi hari ini kalian akan membuktikan dan menemukan apa yang sudah kalian temukan, pengamatan dari, mohon maaf, jangan berisik sendiri ya. Nah, yang sudah kalian temukan, halo. Nah, yang sudah kalian temukan di rumah kalian, pengamatan kalian, kemudian kalian isikan di dalam LKPD tersebut. Kalian kerjakan secara berkelompok dengan anggota kelompoknya masing-masing, jangan anggota kelompok temannya ya. Kalau ada yang kesulitan, bisa ditanyakan kepada Bu Guru. Bisa ditanyakan ya. Ibu kasih waktu 1,5 menit. Sudah? Tapi yang ditanya.
Di depannya aja anggota kelompok dong. Benda mati juga bergerak. Berarti dicetak 2. Benda mati bergerak. Benda mati bergerak. Benda mati apa yang makanan? Sudah? Ya, terima kasih. Kamu kok enggak kerja kelompok sama temannya. Dia karena nggak bisa ngasih alasan. Ya tidak. Semua LKPD sudah terkumpul. Siapa yang berani untuk mempresentasikan dari kelompoknya? Saya. Salisa dulu karena yang pertama mengucapkan kelompoknya Salisa. Yang satu ini punya. Nih. Ini loh. Oh, iya kelompok. Ikut neng di. Iki kok malu sendiri. Iki kok perlu loro. Kamu ikut 2, enggak apa-apa. Oh iya, 2 aja ini, 2. Ya. Ini saya akan melakukan hasil diskusi kelompok kami. Ya kelompok saya juga ya. Jadi kelompoknya Harus ya. Pertama dia begini. Yang pertama, kegiatan 1. Pernyataan bernafas itu berarti makhluk hidup itu bernafas. Makhluk hidup tumbuh, makhluk hidup bergerak, makhluk hidup berkembang biak, makhluk hidup membutuhkan makanan dan juga perkara dari perasaan. Kalau benda mati itu, ini kok benda mati kok bergerak? Iya. Ya gitu. Kemudian yang kegiatan 2, apakah semua makhluk itu memiliki Ciri-ciri yang sama sudah. Mengapa? Karena makhluk hidup berbeda-beda. Mengapa benda mati tidak memiliki ciri-ciri seperti makhluk hidup? Karena mati. Makhluk hidup adalah makhluk yang bernafas, berbahagia, menghasilkan makanan, dan pasangan. Jadi kesimpulannya, ciri-ciri makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri bernafas, berbahagia, bergerak, dan juga berkata saja pasangan. Sudah. Bagus, terima kasih. Ibu mau bertanya, sebelum itu jangan kembali. Ya, Sebutkan salah satu dari makhluk hidup, contoh dari makhluk kucing. Kenapa kucing itu termasuk makhluk hidup? karena bisa bernafas, Bisa bernafas. melahirkan, berkembang biak, kemudian bisa lari, bisa tidur. Apakah ada yang tidak sependapat dengan kelompok ini? Sepakat, bagus. Jadi kalian sudah paham tentang ciri-ciri makhluk hidup. Silakan kembali ke tempatnya ya, Kak Salisa. Oh iya, dikumpulkan kembali. Ya, ternyata objek yang termasuk makhluk hidup itu memiliki beberapa kesamaan. Mari kita temukan beberapa ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, dari hasil pengamatan dan diskusi tadi, hasil pengamatan yang kemarin dan diskusi yang kalian lakukan tadi, coba sebutkan apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup. Bernafas. Bernafas. Berkembang biak. Bergerak. Membutuhkan makanan. Kemudian apa lagi? Tersusun dari makhluk hidup itu tersusun dari apa? Dari sel.
Kemudian juga makhluk hidup itu dapat menghasilkan apa? Ketika kita bergerak, ketika kita lari-lari, terus ya keringat-keringat itu termasuk apa? Ekspresi. Ya, betul sekali. Jadi makhluk hidup itu memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu apa? Sebutkan bersama-sama. Dan menghasilkan ekspresi. Tuh. Selanjutnya Ibu mau memberikan soal post-test kepada kalian untuk mengetahui pengetahuan akhir kalian. Apakah kalian sudah paham atau belum dengan materi yang Ibu sampaikan? Itu tolong salurkan ya. Nih. Cukup atau tidak ini ya? Cukup. Pas dalam. Nggih. Ya, Pak. Nggih. Sudah Bu. Kalau ada kesulitan boleh ditanyakan ya. Sudah. Wah, keren sekali. Ya. Bagian post-test saja ya. Ya, yang itu saja. Ya, ada 4 ya? 5. Ya, tidak apa-apa. Iim itu teman yang baik. Sudah? Belum. Ya, terima kasih sudah. Dek Tia sudah. Ya. Keren. Cici mau pasti mah. Sudah. Wow. Bagian post-test saja ya anak-anak. Kan tidak berangkat tadi. Soal post-test saja ya, Nak. Soal post-test saja. Ya, terima kasih ya. Nah, ini soal post-test sudah dikerjakan. Sekarang kita sudah di tahap akhir. Siapa yang berani untuk menyimpulkan dari pertemuan kemarin sama pertemuan kali ini? Kita simpulkan apa saja yang kalian pelajari dalam materi makhluk hidup dan benda mati. Ayo maju ke depan, Dek Nia. Untuk yang makhluk hidup itu bernapas, bergerak, tumbuh dan berkembang biak, membutuhkan makanan, peka terhadap rangsangan, makanan dan minuman, menghasilkan zat sisa tersebut dari sel. Kalau yang kemarin kan sudah mati ya Bu ya? Ya. Nah, sudah mati itu tidak terus dan sebaliknya dengan ini ya. Kalau benda mati sebaliknya yang ini. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk Denia. Jadi, karena ciri-ciri yang dimiliki makhluk hidup ini, jadi kita dapat membedakan antara makhluk hidup dan benda mati. Seperti itu anak-anakku. Oke, karena kita sudah di penghujung pertemuan. Terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelum pembelajaran Ibu akhiri, mari kita berdoa bersama, membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada anak-anakku atas partisipasi dan kerjasama yang baik pada hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk di kemudian hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.